Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama, yang berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang percaya seringkali digambarkan seperti sebuah perlombaan yang penuh tantangan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya dikelilingi oleh saksi-saksi iman yang menyemangati kita, tetapi juga oleh berbagai tantangan, godaan, dan serangan dari dunia dan iblis. Di tengah perlombaan ini, kita dipanggil untuk menang, namun kemenangan tidak bisa diraih tanpa usaha dan pengorbanan. Ayat renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi agar kita bisa berlomba dengan tekun. Apa saja beban yang bisa menghambat kita dan bagaimana cara kita menanggalkannya? Pertama, beban itu bisa berupa masalah yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Setiap kita pasti menghadapi berbagai masalah, namun jika masalah itu tidak kita serahkan kepada Tuhan, ia akan menjadi beban berat yang menghambat perjalanan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 11 ayat 20, kita diajarkan untuk mempercayakan masalah kita kepada Tuhan yang adil, agar kita tidak terbebani oleh kekhawatiran. Ketika kita belajar menyerahkan masalah kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap pergumulan kita. Yang kedua, keinginan untuk menjadi serupa dengan dunia adalah beban yang berat. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengingatkan kita bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup kudus dan berbeda dari dunia ini. Terkadang, godaan untuk mengikuti tren atau nilai-nilai duniawi terasa kuat, tetapi kita harus berani berdiri teguh dan memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, pikiran dan emosi yang tidak terkendali dapat menjadi penghalang besar dalam perjalanan iman kita. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran
ketakutan, dan keraguan akan mempengaruhi emosi kita dan membuat kita mudah marah, cemas, atau tertekan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3-5 menasehati kita untuk menaklukkan pikiran kita kepada Kristus supaya emosi kita pun terkendali. Kita perlu belajar untuk memiliki pikiran yang dipenuhi firman Tuhan agar dapat menahan segala serangan dari iblis yang mencoba menggoyahkan iman kita. Yang keempat, tawaran dunia yang menggoda harus kita tolak dengan tegas. Walaupun kita sudah bertobat dan menjadi anak-anak Allah, setan tidak akan berhenti menggoda kita dengan hal-hal yang duniawi dan menyenangkan daging. Seperti Yesus yang dengan tegas menolak tawaran setan di padang gurun, kita pun harus memiliki prinsip yang kuat dalam menolak segala tawaran yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, dalam perlombaan iman ini, kita tidak dapat menang jika kita membawa beban-beban yang menghambat kita. Beban itu bisa berupa masalah yang tidak diserahkan kepada Tuhan, keinginan untuk serupa dengan dunia, pikiran dan emosi yang tidak terkendali, serta tawaran dunia yang menggoda. Untuk memenangkan perlombaan, kita harus menangkalkan semua ini dan terus berlari dengan tekun, mengandalkan kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menanggalkan segala beban yang menghambat perjalanan iman kami. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk menyerahkan segala masalah kami kepadamu, agar kami tidak terbebani oleh kekhawatiran. Berikan kami hati yang kudus, agar kami tidak tergoda untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengendalikan pikiran dan emosi kami, serta menolak dengan tegas segala tawaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon agar Engkau terus membimbing kami dalam perlombaan iman ini, sehingga kami dapat mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, gangguan-gangguan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.